Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan siapa? Boy Dan juga Kak Dewi dalam acara Renungan Harian Anak ceria. Jadi orang nomor 1. Dan ayat renungannya dari Kejadian 41 ayat yang ke-40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan pada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tatamu inilah kelebihanku daripadamu. Jadi kalau kemarin arti mimpi daripada Firaun itu harus mengumpulkan makanan pada saat masa kelimpahan, dan hal ini memerlukan seorang yang memang bisa mengatur hal tersebut adik-adik. Lalu Firaun pun berpikir siapa orang yang tepat yang bisa mengatur segala hal yang ada pada saat nanti masa kelimpahan dan juga masa kekurangan. Dan adik-adik tahu nggak siapa yang ditunjuk oleh Firaun untuk menjadi orang yang mengatur tersebut? Nah, benar sekali adik-adik, dipilihlah Yusuf yang menjadi orang nomor 1 menggantikan Firaun di Mesir. Hal tersebut dikarenakan Yusuf itu mempunyai hikmat yang daripada Tuhan dan juga dipenuhi dengan Roh Allah, sehingga Firaun berkata kepada Yusuf karena Tuhan Allah telah memberitahukan semua rahasia ataupun hal-hal yang tidak diketahui oleh orang biasa tapi bisa diketahui oleh Yusuf, sehingga akhirnya Yusuf dipilih oleh Firaun untuk boleh menjadi orang yang mengatur segala hal yang ada di Mesir. Wow, hebat ya adik-adik ya. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Siapa dulu dong Tuhannya Yusuf, ya kan? Nah adik-adik, kalau Tuhan itu menyertai seseorang, pasti Tuhan itu akan memberikan kepada orang tersebut kemampuan serta kehormatan, sehingga orang lain boleh melihat kalau Yusuf itu disertai Tuhan, dan hal itu boleh diakui oleh Firaun sehingga Firaun memilih Yusuf. Nah adik-adik, kalau kita melihat prosesnya Yusuf sehingga sampai akhirnya Yusuf itu dipilih menjadi orang nomor 1 di Mesir untuk mengatur segala hal yang ada. Nah itu bukan hanya pada saat Yusuf saat itu dipilih oleh Firaun, tapi ada proses yang dilalui oleh Yusuf pada saat Yusuf itu harus dibuang ke dalam sumur. Yusuf itu harus dijual oleh kakak-kakaknya, bahkan sampai Yusuf itu harus masuk penjara. Semua proses itu dilalui Yusuf, dan pada saat itu Yusuf itu tetap taat, tetap sabar menghadapi situasi yang saat itu dialami, tetap juga rajin, tidak malas-malasan dan lain sebagainya. Nah adik-adik, kita juga mau nih mencontoh apa yang dilakukan oleh Yusuf. Dia tidak malas-malasan, dia tidak putus asa, melainkan Yusuf tetap sabar dan tabah menghadapi segala hal, dan dia tetap rajin melakukan tugas-tugas yang diperintahkan kepadanya. Nah sekarang apa nih yang menjadi tugas dan perintah yang diberikan kepada adik-adik? Sudah dilakukan belum oleh adik-adik semua? Kalau belum, yuk lakukan. Jangan mengabaikan apa yang menjadi tugas adik-adik. Bisa kita berdoa, Yesus biarlah Tuhan aku boleh menjadi seperti Yusuf, yang boleh sabar, yang boleh tabah, yang boleh taat, dan juga boleh rajin dalam menghadapi semua yang menjadi tugas tanggung jawabku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Haleluya. Amin. Sampai jumpa besok adik-adik ya. God Bye bless you. bye. Bye bye.